Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku yang sangat saya sayangi, yang sangat saya cintai. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membuka pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini memberikan ilmu yang manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang sangat saya cintai, pada pagi hari ini kita akan belajar materi bahasa Arab, yaitu tentang al-mihnatu atau tentang profesi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama ya, profesi ini adalah hal yang melekat pada diri kita masing-masing, terutama kepada orang tua kita yang sudah bekerja. Profesi-profesi ini adalah bagian dari pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Maka dari itu, sebelum kita masuk pada materi ini, di sini ada sedikit kata mutiara dari Pak Rian, yaitu al-ilmu fi sogori kanaksi ala hajari, bahwa ilmu pengetahuan di waktu kecil itu bagaikan ukiran di atas batu. Maksudnya adalah ilmu yang kita pelajari hari ini akan melekat selalu pada diri kita. Jadi Pak Rian minta diperhatikan dengan baik, dengan seksama apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, agar pelajaran-pelajaran yang kita pelajari ini bermanfaat untuk diri kita khususnya, dan untuk keluarga kita atau untuk masyarakat kita pada umumnya. Pada bab al-mihnatu ini, di sini kita akan mengenal sedikit mufradat tentang nama-nama profesi-profesi yang ada di sekitar lingkungan kita. Ya, sebelum itu Pak Rian tahu bahwa profesi ini adalah nanti yang akan menjadi dari hobi-hobi anak-anak sekalian. Jadi hobi-hobi anak-anak sekalian nanti akan bersinggungan atau bersambungan dengan yang namanya profesi. Di sini ada mudarrisun. Apa itu mudarrisun? Mudarrisun adalah bahasa Arabnya dari Pak Guru. Ada tobibatun, artinya adalah ibu dokter. Kalau Pak Dokter apa Pak? Kalau Pak Dokter itu tobibun, itu Pak Dokter. Bedanya apa dengan Pak Dokter? Kalau dalam bahasa Arab, setiap kata yang menunjukkan arti perempuan, maka di akhir kata tersebut akan ada yang namanya ta marbutoh. Di sampingnya ada surtiyun, yaitu Pak Polisi. Siapa yang tahu Pak Polisi? Ya, yang biasanya ya, yang pakai baju-baju coklat, kadang di pinggir jalan atau pengamanan-pengamanan tertentu, itu ya namanya Pak Polisi. Sampingnya ada falahun. Apa itu falahun? Falahun adalah petani. Dan ada muhandisun, adalah insinyur. Itu adalah beberapa mufradat atau kosakata bahasa Arab yang berhubungan dengan al-mihnatu atau profesi. Ada lagi di sini, kalian tampilkan lagi, ada robbanus safinatun, yaitu tentang apa? Sopirnya kapal. Apa sopirnya kapal namanya? Apa yang tahu? Ada yang tahu sopirnya kapal? Ya, sopirnya kapal itu namanya nakoda, itu namanya sopirnya kapal. Ada mumaridotun. Apa itu mumaridotun? Adalah perawat. Ada juga muwaddofatun, itu pegawai perempuan. Ada jundiyun, tentara. Siapa ini? Banyak ya anak-anak yang mau jadi tentara. Ini bahasa Arabnya adalah jundiyun. Ada juga yang namanya baiun, yaitu pedagang. Oke. Dari mufradat tersebut itu adalah bagian-bagian dari contoh-contoh kecil dari yang namanya al-mihnatu atau profesi yang ada di sekitar lingkungan kita.
mungkin banyak dari anak-anak yang mengidolakan atau menginginkan menjadi tersebut. Kuncinya satu, yaitu kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kalian belajar dengan sungguh-sungguh itu yang akan menentukan masa depan kalian. Selain kita belajar tentang mufrodat tadi, maka kita juga harus belajar tentang takrib atau at-tarkibu. Apa itu at-tarkibu? Yaitu susunan atau tata bahasa dalam bahasa Arab. Jadi tidak bisa sembarangan kita mengucapkan bahasa Arab, itu ada susunan-susunan yang sudah diatur. Kalau dalam ilmu susunan bahasa Arab itu yang kita pelajari dasar itu adalah ilmu nahwu, ada juga ilmu shorof, itu yang harus kita kuasai. Di sini secara sederhana akan Pak Rian sampaikan kepada kalian tentang tata bahasa, yaitu susunan tata bahasa dalam bahasa Arab. Di sini ada 3 kata tambahan yang bisa digunakan untuk menyambung pada kata isim atau mufrodat yang telah kita pelajari di depan tadi. Yang pertama, yang paling atas dapat dilihat itu ada kata tunjuk. Hada itu untuk ini laki-laki, ada dalika itu untuk itu laki-laki. Kalau perempuan Pak, nah, hada itu untuk ini laki-laki, kalau perempuan adalah hadihi. Di sini sengaja Kak Rian tuliskan biar kita fokus dalam satu suku kata dulu. Di tengah, di bawahnya tadi ada yang namanya kata ganti. Apa itu maksudnya kata ganti Pak? Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan nama atau orang tertentu. Kata ganti itu ada 3. Ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, dan ada kata ganti orang ketiga. Kegunaannya juga berbeda-beda. Kata ganti orang pertama itu digunakan untuk menggantikan diri kita. Contoh, Pak Rian mau bicara, Pak Rian berbicara kepada muridnya, maka Pak Riannya itu bisa diganti dengan kata ganti anak saya. Saya adalah kata ganti orang pertama. Kata ganti orang kedua itu apa Pak? Kata ganti orang kedua itu adalah kata ganti yang digunakan untuk berbicara dengan orang di depan kita atau berhadapan seperti kamu, engkau, itu ya. Kalau kata ganti orang ketiga adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan nama orang yang tidak ada di tempat kita, seperti dia. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kata ganti orang ketiga, yaitu huwa yang memiliki arti dia laki-laki. Kalau dia perempuan itu iya. Dan yang terakhir adalah ada kata sifat yang menunjukkan sifat suatu benda atau suatu kata isim. Contohnya di situ ada najihun, yaitu sukses. Nah, itu ya. Itu oke, kita lanjutkan ya. Itu ya, tadi penggunaannya nanti untuk kata hada atau dalika bisa hada hamdanun, hada sayyi, hadihi sayyi, hada sayyidun, atau dalika usmanun. Berarti kata tunjuk itu digunakan untuk menunjuk seseorang atau profesinya atau namanya juga bisa. Kata ganti sekarang, kata ganti adalah untuk menggantikan nama tadi. Nah, semisal ada seseorang, siapa ya, contohnya ada Nizam, dia berprofesi sebagai seorang guru, maka kita kalau menyebutkan adalah Nizam guru kan nggak mungkin, maka kita gunakan kata ganti, yaitu huwa mudarrisun atau huwa syurtiyun. Sedangkan kata sifatnya digunakan untuk menyifati seseorang. Hamdanun najihun, hamdan adalah orang yang sukses, seperti itu. Oke, lanjut sekarang untuk yang perempuan. Kalau tadi adalah kata ganti, kata tunjuk, dan kata sifat untuk laki-laki, sekarang yang perempuan. Kata tunjuk perempuan ini adalah hadihi, seperti contohnya tadi ya. Tilka untuk itu perempuan, hiya untuk dia, kata gantinya hiya untuk dia laki. Salah ya, maaf ya, itu dia itu untuk dia perempuan. Dan kata sifatnya ada najihatun. Kalau tadi kata sifat untuk laki-laki adalah najihun, maka untuk perempuan adalah najihatun. Seperti yang dibilang Pak Rian tadi di awal, bahwa
Kalau perempuan itu ada tak marbutonya. Tuh. Contoh, nih bisa dilihat ya. Ada huwa sayyadun usmanun, huwa muhandisun mujtahidun. Diawali dengan kata tanya, man hada, siapa ini? Maka dijawabnya hada sayyadun usmanun, huwa muhandisun mujtahidun. Ini Bapak Usman, dia seorang arsitek. Penerapan kata tunjuk ini, man hada adalah kata tunjuk ini, maka dijawab juga dengan kata tunjuk yang lain. Kalau hada maka jawabannya juga hada. Kalau dalika maka jawabannya juga dalika. Jadi kata tunjuk di kalimat tanya itu sama di jawaban itu sama. Contoh lagi, mantilka untuk perempuan ya, maka jawabannya juga tilka. Gak boleh mantilka dijawab hadihi, gak boleh. Masa kita tanya apa itu, nah dia kan menunjuk ke orang lain, kita jawab ini, nah, kan juga kan nggak pas ya. Itu tilka sayyidatun fatimatun hiya muwaddafatun mustahidun, seperti itu ya. Sekarang kita masuk pada kata tanya, harful istifhami hal. Kata tanya hal itu artinya adalah apakah. Jika ada pertanyaan diawali oleh kata hal, maka pilihan jawabannya hanya ada dua, yaitu na'am iya atau la tidak. Contoh yang pertama, hal huwa jundiyun, apakah dia seorang tentara? Maka jawabannya adalah na'am. Na'am huwa jundiyun, ya dia seorang tentara. Kuncinya ketika ada pertanyaan hal dan kita jawab na'am, maka jawaban setelah na'am itu sama dengan pertanyaan yang dilontarkan. Itu ya, itu kata kuncinya. Clue-nya di situ, dilihat di kata nanya. Clue yang pertama ketika kita jawab na'am, ketika ada pertanyaan hal, jawabannya na'am, maka jawaban sesudah na'am itu sama dengan pertanyaan. Contoh yang kedua, hal hiya muwarridotun, apakah dia seorang pelawat? La, hiya baiun, tidak, dia seorang pedagang. Clue yang kedua, ketika ada pertanyaan hal dan jawabannya la tidak, maka jawaban sesudah la itu berbeda dengan pertanyaan. Tuh, diingat ya. Sekarang iqra'atun, mari kita baca teks di bawah ini. Dilihat ya. Hadihi sayyidatun Aisyatun hiya bai'atun fi suqi wadhalika sayyatun ilhamu huwa fallahun fi majro'ati. Dah, silahkan dibaca dulu, Pak Alian tunggu, saya kasih waktu 1 menit atau 1 menit setengah, dibaca dulu sebelum nanti Pak Alian lanjutkan. Ini adalah kita memberikan contoh tentang qiraah dan cara membaca. Hadihi sayyidatun Aisyatun, itu berarti perempuan. Hiya bai'atun fi sauki. Seterusnya ya, wadhalika sayyidul ilhamu huwa fallakun fil al-majro'ati. Kita lanjut. Sekarang kita masuk pada at-tamrinat atau latihan. Dari cerita tersebut, coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat. Yang pertama, mahminatun sayyidati Aisyah, apa profesi Ibu Aisyah? Maka jawabannya adalah hiya bai'atun, dia seorang pedagang. Pertanyaan yang kedua, man alladhi ya'malu fallahan, siapa yang bekerja sebagai petani? As-sayyidatu ilhamu, yaitu Bapak Ilham. Aina ta'malu sayyidati Aisyah, di mana Ibu Aisyah bekerja? Fi sauqi, di pasar. Tuh pertanyaannya. Silakan sekarang buka bukumu halaman 3 dan coba dikerjakan nomor 1 sampai 5. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian semua.
Jangan berkecil hati, walaupun hari ini kita tidak bisa bertatap muka, hanya bisa lewat video, tapi Pak Rian mohon semangat belajar kalian jangan sampai kendor atau turun. Tetap semangat belajar untuk menggapai cita-cita kalian. Syukron kasiron. Pak Rian akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi